Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, selamat datang Zahra. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Makasih ya udah datang hari ini. Ya soalnya juga kan saya datang ke sini kan juga buat kebutuhan saya sendiri Bu. Ya, oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, alhamdulillah. Semoga sesi konseling ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelumnya di sini saya mau menjelaskan sedikit apa itu manfaat konseling individu, yaitu membantu individu memahami perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang dengan lebih baik, mengajarkan teknik manajemen stres dan pengendalian emosi, meningkatkan kepercayaan diri dalam membuat keputusan, mendorong pertumbuhan pribadi seperti meningkatkan motivasi, disiplin, dan pengolahan waktu. Iya Bu. Kamu di sini bisa cerita semuanya, apa aja yang membuat kamu tidak nyaman di lingkungan atau karena pikiranmu sendiri ya. Karena di sini saya pasti menjaga kerahasiaanmu. Jadi kamu harus sukarela dan terbuka untuk cerita kepada saya. Dan dalam sesi ini juga ada peraturan, yaitu yang pertama harus komitmen dan konsisten, yang kedua saling menghormati dan saling menjaga etika selama sesi berlangsung, yang ketiga klien dimohon untuk aktif dalam proses konseling dan terbuka dalam berbagi cerita atau perasaan, dan semakin jujur semakin efektif proses konseling. Yang keempat, tidak diperbolehkan bermain handphone saat sesi berlangsung. Dan yang kelima atau yang terakhir, relasi antara konselor dan klien bersifat profesional, bukan hubungan pertemanan atau pribadi di luar sesi. Iya Bu, saya paham. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya cukup sih Bu. Baik sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah cukup paham. Dalam sesi konseling ini kita memerlukan waktu sekitar 40 menit ya. Baik, di sini akan memasuki tahap inti dari konseling individu. Apa kamu udah siap? Insya Allah siap Bu. Oke, saya mau tanya, apa alasan yang membuat kamu ingin datang ke sesi konseling ini? Kalau alasan saya tuh kayak saya tuh sering ngerasa kayak nggak percaya diri gitu Bu. Terus merasa kayak rendah diri, habis itu kayak merasa kayak orang lain itu lebih baik dari saya gitu Bu. Baik, saya mengerti. Terima kasih ya telah berbagi. Bisa kamu tuliskan dan bacakan untuk lebih lanjut kapan biasanya perasaan itu muncul ya. Udah, mau dibacakan? Ya, biasanya tuh Bu saya kerasanya itu pas kalau di depan orang-orang lain gitu loh. Pemikirannya tuh kayak saya tuh kurang baik gitu. Terus orang lainnya tuh lebih sukses daripada saya gitu. Gitu ya. Ya. Itu pasti sulit ya buat kamu. Nah, di dalam konseling CBT ini kita mencoba memahami bagaimana pikiran kita mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Ketika kamu merasa rendah diri, apa yang biasanya kamu katakan kepada diri sendiri? Saya tuh biasanya mengatakan kalau saya tuh kurang baik gitu. Kalau enggak bisa juga saya mikirnya kayak saya tuh kurang pintar gitu di depan orang lain, kayak rendah gitu. Iya. Nah, itu contoh pikiran negatif otomatis ya. Pikiran seperti ini bisa memperkuat perasaan rendah diri. Mari kita coba tentang pikiran ini. Apakah ada bukti kuat bahwa kamu benar-benar tidak cukup pintar ya? Nah, sebenarnya sih ini Bu, kayak saya pernah mendapatkan nilai itu bagus, tapi saya tetap merasa kurang puas gitu Bu dengan nilai saya gitu. Kurang cukup gitu ya. Kurang cukup. Jadi ada bukti bahwa kamu sebenarnya itu mampu ya. Iya. Bagaimana kalau kita mencoba mengganti pikiran negatif tadi
dengan sesuatu yang lebih realistis. Misalnya saya mungkin tidak sempurna, tapi saya sudah melakukan yang terbaik dan punya kemampuan. Mungkin saya bisa coba itu. Ya, bagus ya. Coba berpikir. Nanti kita juga akan menggunakan teknik lain seperti journaling dan latihan berbicara positif pada diri sendiri ya. Untuk sekarang, kapan kamu bisa mencoba mengganti pikiran negatif dengan lebih realistis? Mungkin waktu saya mulai dalam merasa minder gitu Bu. Bisa. Baik, ini kita sudah memasuki tahap akhir. Dan ini saya ada lembar evaluasi, kamu bisa mengisi untuk dibawa lagi pada saat pertemuan selanjutnya ya. Oke, kegiatan kita cukup sampai di sini. Semoga kamu lebih bisa mengendalikan pikiran sendiri, biar lebih percaya diri lagi, biar gak rendah diri lagi ya. Iya Bu, saya pasti akan mencobanya itu sebenarnya. Semoga aja. Ya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga sesi konseling ini bisa membantu kamu ya. Ya Bu, terima kasih juga. Kalau gitu saya izin pamit ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.